Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harap tenang ya kalau sudah mulai kuliahnya. Kita lanjutkan. Terakhir kita kemarin sudah bahas tentang angka signifikan. Ada mungkin bagian terakhir ada yang masih belum selesai ya. Itu terkait dengan kalau seandainya kita melakukan pengukuran beberapa variabel dan beberapa variabel tersebut kemudian menjadi ralat pada besaran lain yang dijabarkan atau yang dinyatakan dalam variabel-variabel yang lain. Ya, misalnya contohnya yang kemarin adalah luas ya. Luas suatu panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. Kita pakai tanda ini ya. Maka ralat yang ada pada apa namanya? Pada pengukuran panjang serta pada pengukuran lebar ini nanti akan berakibat atau akan menyebabkan ralat pada hasil pengukuran luas ya. Itu jelas kalau misalnya P-nya itu kemarin misalnya P adalah P0, suatu angka, tapi dengan ralatnya plus minus delta P, kemudian L-nya adalah L0 plus minus delta L. Maka kalau kita kalikan, nanti kan saya akan punya nilai pengukuran yang dari P0 L0, serta ada yang berupa ralat dari delta P kali L0, ditambah P0 kali delta L, ditambah delta P kali delta L. Yang ini diabaikan biasanya, dianggap kecil. Tapi cara seperti ini sebenarnya cara yang tidak tepat ya. Ada cara yang lebih tepat lagi dalam menjabarkan ralat ya, ralat akibat dari pengukuran sebelumnya atau ralat akibat dari apa namanya suatu besaran itu dinyatakan dalam beberapa besaran dan ralat dari besaran-besaran yang terukur itu merembet ya, merembet istilahnya atau kemudian menjalar menuju pada besaran yang terakhir ini. Jadi ini semacam ini dikatakan sebagai perambatan ralat ya, perambatan ralat dikatakan sebagai ralat. Dikatakan sebagai perambatan ralat karena ralat dari satu pengukuran merembet ke besaran yang lain, menyebabkan ralat pada besaran lain. Dalam hal ini contohnya adalah ralat pada pengukuran panjang dan lebar itu merambat ke pengukuran atau hasil pengukuran luas. Ya. Oke. Relasi yang lebih tepat lagi itu tidak seperti ini ya. Jadi kalau saya punya apa namanya ralat pada beberapa besaran ya, yang kemudian nanti besaran-besaran itu eh, menjadi masukan atau input kepada suatu besaran lain ya. Misalkan saya punya besaran A ya, yang mana A itu adalah fungsi dari besaran-besaran lain ya. X1, X2 dan sebagainya. X ini tidak harus anu ya, tidak harus posisi. Ini hanya mewakili variabel-variabel yang lain ya. X2 sampai misalnya bahkan sampai XK ya, misalnya. Misalnya contohnya apa? Misalnya contohnya yang rumit saya misalnya punya tekanan sorry kok P0. P sama dengan eh, apa namanya? BPNRT ya. N KT per V persamaan gas ideal misalnya. Ya, saya mau mengukur tekanan dengan cara mencari berapa suhu dalam sistem, kemudian jumlah partikel serta volume. Nah, berarti ada tiga besaran yang diukur, ya. Jumlah partikel kita ukur, suhu kita ukur, volume kita ukur untuk mengukur tekanan, untuk mendapatkan tekanan. Berarti nanti ralat yang pada N, yang ada pada T, dan ada pada V itu masuk ke sini. Bagaimana caranya menyatakan ralat yang ada di T, N, dan V untuk supaya bisa menghasilkan ralat yang ada pada P. Ya. Yang P ini tidak diukur langsung ya. Kalau misalnya P diukur langsung, otomatis ralatnya dari hasil pengukuran. Tapi kalau P ini adalah suatu besaran yang diperoleh dari besaran yang lain, sebagai fungsi dari besaran yang lain, maka kita pakai rumus perambatan ralat ya. Rumusnya itu ada penjabarannya dan penjabaran tentang rumus perambatan ralat itu di statistika biasanya diajarkan ya. Kalau di fisika nanti di metode fisika eksperimen atau di kuliah-kuliah yang terkait dengan eksperimen atau nanti kalau Anda kuliah di apa ngambil praktikum fisika dasar biasanya akan disampaikan persamaannya ya. Penjabarannya kalau Anda ingin tahu bisa Anda lihat di buku saya itu ada ya, tapi saya tidak akan jabarkan panjang penjabarannya dan mungkin baru bisa Anda pahami beneran kalau Anda sudah belajar kalkulus diferensial, ya. Kalkulus apa namanya variasi terutama. Jadi saya hanya nuliskan persamaannya. Ya.
yang mungkin dari pertama itu kira-kira bisa apa namanya bisa dimanfaatkan memang persamanya, tapi secara intuisi aja nanti saya jelaskan dari mana dapatnya. Jadi ralat pada A saya tulis sebagai delta A ya. Ada juga orang yang menulis sebagai delta A seperti ini ya, sama saja. Ralat pada A itu kuadrat sama dengan, kalau A itu adalah fungsi dari ini, maka saya bisa tuliskan sebagai derivatif dari A terhadap X1. Derivatif ini derivatif parsial. Maksudnya derivatif parsial itu berarti dia derivatif seperti halnya derivatif biasa, tetapi dengan menganggap variabel lain itu konstan. Ya, jadi hanya X saja yang dikenai derivatif gitu. Ya. Jadi kalau seperti ini misalnya derivatif dP terhadap N berarti hasilnya ya KT per V. Ya. Yang lainnya dianggap seakan-akan konstan, hanya N saja yang kena. Ya. Kalau misalnya dP terhadap dV, ini berarti saya punya N KT minus per V kuadrat. Ya, kan derivatif terhadap variabelnya V, ya, minus V kuadrat ini. Jadi derivatif seakan-akan variabel yang lainnya itu konstan. Ini derivatif parsial. Saya tidak tahu, sepertinya di kalkulus atau di fisik matematika dasar mungkin di tahun pertama mungkin belum diajarkan ya nanti ya. Saya nggak tahu. Tapi mungkin juga udah diajarkan kan. Di SMA udah diajarkan? Belum ya. Ya udah, ini sekedar informasi aja. Tapi nanti bermanfaat untuk dimanfaatkan, ada gunanya. Jadi pelajari, saya sampaikan juga ada manfaat. Ini kuadrat, terus delta x1 kuadrat. Ini berarti ralat dari variabel atau besaran x kuadrat. Terus dilanjutkan untuk variabel lainnya, x2 kuadrat. Ya. Kuadrat ini berarti habis diderivatifkan, dikuadratkan. Ya. Ini delta x2 kuadrat, dan seterusnya. Ya. Nah, atau kalau mau dicari berapa besarnya delta A, ya berarti diambil akarnya. Diambil akarnya aja, kan ini kuadrat ya. Kita ambil akarnya, dapat nanti dA dx1 kuadrat delta x1 kuadrat dA dx2 kuadrat delta x2 dan seterusnya sampai seluruh variabel yang ada di situ. Oke, sebagai contoh misalnya kalau saya mau menggunakan rumus ini untuk yang ini, ya luas sama dengan P kali L ya. Seperti apa jadinya? Saya pindah ke halaman berikutnya. Jadi kalau A itu P kali L, ini A-nya betul-betul luas ya, area P kali L. Kalau tadi sembarang, A di sini bukan luas ini. Saya salah, harusnya saya tidak pakai A yang sama ya. Ini maksudnya variabel lain gitu ya, variabel lain, besaran lain lah gitu. Nah, misalnya A sama dengan P kali L, berarti delta A menurut rumus tadi adalah akar dari, saya derivatifkan A terhadap P dikuadratkan delta P kuadrat dA dL kuadrat delta L kuadrat ya. Cuma ada dua variabel ya, berarti cuma dua ya. DADP berapa? DADP adalah L, ya kan? Ya, dikuadratkan. Jadi L kuadrat delta P kuadrat. Tambah yang ini DA, jadi P kuadrat delta L kuadrat. Ya. Ini yang kita dapatkan. Bandingkan ini dengan yang kita cari pakai cara ini. Ralatnya kan ini tadi ya. Jadi delta P kali L plus minus P kali delta L. Ralatnya seperti ini. Kalau ini saya ambil, cara ambil ini. Jadi bandingkan dengan yang ini, eh, hampir ada kemiripannya ya. Oh, sorry. Ya, kita bandingkan. Jadi ini dibandingkan dengan ini, ada miripnya. L delta P plus P delta L. Cuma ini dikuadratkan, diakarkan. Kuadrat akar. Seakan-akan dia adalah seperti apa namanya, teorema Pitagoras. Jadi kalau saya punya X, Y, maka garis miringnya itu X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Kenapa kok X, Y? Karena nanti ini ada kaitannya dengan antara L dan P itu dua variabel yang saling bebas. Yang saling bebas artinya dua, walaupun sama-sama besaran dimensinya panjang, tapi independen, saling bebas, independen. Pengukuran L dan pengukuran P itu tidak terkait satu dengan lain. Jadi persamaan ini benar, ini terutama kalau bukan terutama, persamaan ini benar kalau L dan P itu dua pengukuran yang saling bebas atau saling independen. Saling independen artinya kalau saya mengukur panjangnya itu tidak akan mempengaruhi lebarnya. Saya mengukur lebarnya tidak mempengaruhi panjangnya. Ya. Demikian juga kalau misalnya contoh yang lain, kalau ini
Saya ukur jumlah partikelnya tidak akan mempengaruhi suhunya. Saya ukur suhunya tidak akan mempengaruhi volumenya ataupun jumlah partikelnya. Itu saling bebas itu. Jadi kalau saling bebas dia seperti seakan-akan variabel di apa ruang dimensi n gitu ya. Kalau ruang dimensi kita misalnya 3, kalau ini misalnya ada banyak, berarti ruang dimensi n yang masing-masingnya harus diperlakukan seperti apa dimensi yang terpisah, dan ketika diambil apa namanya besarnya, besarnya itu diambil kuadratnya seperti yang ini tadi. Jadi kuadratnya tambah kuadratnya harus diakarkan. Yaitu sekilas untuk menunjukkan bahwa ini sebenarnya secara intuisi itu sama dengan ini. Tapi kalau ditanya kenapa kok seperti ini, lebih detailnya itu nanti Anda pelajari belakang. Atau kalau Anda baca buku saya yang draft itu juga ada di sana. Ya. Oke. Jadi dengan menggunakan rumus ini, persamaan ini, hampir, bukan hampir, semua bentuk persamaan fisika itu kalau ada perambatan ralatnya bisa diketahui ralat, ralat akhirnya, ya, ketidakpastian akhirnya. Jadi Anda mengukur ini, itu terus Anda bisa tahu kemudian ketidakpastian pada variabel terakhir atau pada besaran terakhir yang mau Anda cari itu bisa diketahui. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nah, setelah kita dapatkan deltanya atau setelah kita dapatkan hasil ralatnya ini, ya, baru kemudian kita menentukan berapa angka penting yang harus disertakan ya. Jadi seperti yang kemarin itu kalau misalnya contoh kemarin saya udah hilang ya. Jadi misalkan aja P0L hasilnya ada suatu angka ya, misalnya. Oh, ini sorry. Contoh ini contohnya. Saya atau gini aja lah. P dan L lebih baik contoh real. 2,0 plus minus 0,1. L-nya misalnya 2,3. 2 plus minus 0,01. Jadi yang pengukuran L lebih teliti daripada P. Maka besarnya A itu P kali L berapa itu? 2,32 kali 2,0. Berapa itu? Angkanya jelas 464 ya. Koma ya. Jadi 4,64. Tapi saya baru tulis saja ini. Belum angka pentingnya kita belum tahu. Terus kemudian kita pakai relasi ini ya. Berarti delta A-nya sini aja ya. Akar dari L-nya tadi adalah 2 kuadrat dikalikan delta P-nya. Delta P-nya adalah 0, oh sorry. Kan ya, L-nya itu 2,32 kuadrat dikalikan delta P. Delta P-nya 0,1 kuadrat. Tambah P-nya itu 2 kuadrat dikali L-nya 0,01 delta L kuadrat ya. Ya. Saya minta bantuan Anda yang punya kalkulator untuk menghitungkan ini atau pakai HP. Di sini ada kalkulatornya juga. Oh, nggak bisa. Berapa? Nah, tolong kalau sudah ada jawabannya lebih cepat lebih baik. Sorry, ini saya tutup dulu. Bagaimana caranya? Ini. Berapa? 5, oh yang ini. Seluruhnya aja kalau bisa langsung. 0,23. Mudah-mudahan benar ya. 0,2328. Oke, tentunya hanya boleh satu angka ya. Kalau pakai aturan yang boleh sampai 2 itu kan hanya untuk yang 1 dan 2. Tapi kita pakai yang 1 saja ya. Itu tentunya yang pakai 2 itu belum banyak disepakati. Kecuali yang belasan sudah banyak disepakati. Tapi yang angkanya 2 itu masih belum disepakati. Ini berarti dibulatkan ke 0,2. Berarti ini adalah menuliskannya, mohon maaf saya geser dulu ini. Nggak bisa. 4 plus 4,6 ya, plus minus 0,2. Dalam satuannya apa? Misalnya meter ya, tadi saya lupa belum memberitahukan. Ini meter-meter, berarti ini meter persegi. Oke, ini hasilnya.
Ya. Jadi caranya sebetulnya secara eh, apa istilahnya yang benar itu seperti itu. Masukkan rumusnya, tahu ralatnya, baru Anda bisa menentukan berapa angka signifikan pada apa dalam suatu persamaan untuk suatu persamaan. Kalau itu hasil pengukuran langsung, maka ralatnya langsung menentukan ditentukan langsung dari alat alat ukurnya. Setengah skala terkecil ataupun satu kali skala terkecil. Ya. Tapi kalau ada perambatan ralat, maka harus pakai ini. Tetapi ini biasanya dianggap tidak praktis kalau untuk apa namanya di SMA ya ataupun untuk kuliah S1 biar cepat itu kemudian dibuat aturan yang sebenarnya aturannya itu berasal dari sini juga ya. Jadi nanti kalau dicoba untuk berapa kali Anda akan bisa mengetahui bahwa kalau itu penjumlahan, fungsinya itu penjumlahan ya. Jadi Anda tahu mungkin bersama apa rumus untuk menentukan berapa banyak angka penting ya. Yaitu kalau itu penjumlahan, misalnya A sama dengan X plus Y, maka angka pentingnya itu mengikuti digit yang apa namanya yang dijumlahkan itu. Seperti kemarin ya, misalnya yang X-nya itu adalah 2,32 dengan ini ada ralatnya ya, plus minus 0,01 atau berapa gitu ya. Yang satunya misalnya 3,4. Maka mesti yang hasilnya itu adalah 5,7 saja, tidak 72, tapi 5,7 karena yang ini tidak pasti. Ya, itu pelajaran di SMA ya. Di kuliah untuk tingkat tingkat S1 juga boleh pakai itu ya. Nah, itu untuk cepatnya. Termasuk juga kalau untuk perkalian, kalau A sama dengan X kali Y, maka berapa banyak angka penting pada A itu ditentukan dengan mengetahui berapa angka penting yang terkecil ya. Angka signifikan yang terkecil dari X dan Y. Misalnya kalau X tadi 2,32, berarti ada 3 ya. Yang X ada 3 angka penting, angka signifikan ya. Yang Y-nya ada 2 angka signifikan. Maka A-nya akan memiliki 2 angka signifikan. Itu yang diajarkan di SMA biasanya. Nah, di kuliah S1 juga boleh pakai ini. Karena sebenarnya ini juga benar juga. Tapi ini dasarnya dari mana? Dasarnya dari yang ini tadi. Anda bisa cek gitu, kalau mau nyoba, coba saya coba A kali B untuk berapa. Nanti akhirnya kurang lebih akan sama dengan aturan ini. Ya. Sama dengan ini. Jadi seperti yang ini tadi, ini ada 2 angka penting, ini 3 angka penting ya, atau 2 angka signifikan, 3 angka signifikan, ternyata hasilnya adalah 2, ngikut yang terkecil. Ya. Hanya kalau cuma pakai angka penting tadi, Anda tidak bisa tahu ralatnya. Ya, kalau ralatnya bagaimana yang pas? Nah, ralatnya harus pakai seperti ini tadi. Ya. Atau cara kasar yang pakai ini juga boleh. Tapi hasilnya nanti biasanya lebih besar dari yang seharusnya. Anda bisa cek ini nanti lebih besar pada yang ini. Oke, ada pertanyaan? Ada ya? Kalau nggak ada saya lanjut ke pelajaran berikutnya tentang besaran vektor. Ya. Dalam fisika itu Anda nanti akan berhadapan dengan secara umum misalnya 3 jenis besaran. Ya, 3 jenis besaran. Jadi ada besaran skalar. Besaran skalar adalah hanya punya nilai saja. Ya, dia punya nilai saja. Ini ada nilai. Kemudian ada besaran vektor, itu punya nilai dan punya arah. Ada konsep arahnya. Kemudian yang ketiga itu besaran tensor. Ya. Ini punya nilai dan punya arah, tapi konsep arahnya dimensinya bisa 2, bisa lebih. Ya. Bukan hanya satu arah, tapi ada beberapa arah. Ya. Nah, tapi yang tensor ini tidak akan kita pelajari di fisika dasar. Ya. Kita hanya belajar skalar dan vektor. Kita mulai, kalau skalar kita nggak usah mulai, karena skalar itu hanya nilai. Ya, ya sudah, suatu yang punya nilai. Contohnya misalnya skalar apa misalnya? Massa, ya, suhu, lagi, rapat, rapat, rapat massa, rapat muatan, rapat massa, rapat jumlah partikel, semua bisa skalar. Kalau berat, punya arah kan ya. Percepatan punya arah, kecepatan punya arah. Itu yang skalar jelas ya, dia hanya bilangan dan besaran fisika itu bilangannya harusnya real. Karena semua hasil pengukuran itu adalah real, ya. Semua hasil pengukuran itu real. Tidak ada hasil pengukuran kok hasilnya kompleks. Ya. Tetapi dalam fisika nanti bilangan kompleks dipakai.
untuk memudahkan ya, dalam apa namanya dalam misalnya nanti di listrik magnet itu akan memakai bilangan kompleks ya. Atau juga kalau di yang sudah advance itu dalam mekanika kuantum itu nanti ada bilangan kompleks juga ya. Eh, tetapi ujung-ujungnya tetap harus real. Ya, yang kalau nanti dikaitkan dengan pengukuran, pengamatan itu semuanya harus real. Karena semua yang ada itu real, ya, yang diamati, yang diukur itu semuanya real, bukan sesuatu yang kompleks. Oke. Jadi kalau ada kompleks pun nanti akan diambil bagian realnya atau magnitudonya, ya, apa besar absolut dari bilangan kompleks itu. Oke, itu tentang skalar. Sekarang tentang vektor. Vektor yang paling dasar, ya, jadi semua itu mesti ada sesuatu yang menjadi dasarnya, dan dari dasar ini juga nanti dikembangkan sampai di matematika. Ya. Matematika itu nanti mengembangkan vektor sampai ke tingkat vektor yang abstrak. Ya. Jadi vektor tidak harus sesuatu yang terkait dengan ruang nanti dalam matematika. Ya. Eh, tapi kita akan belajar mulai dari yang real dulu. Dan semua yang di matematika yang abstrak pun ujung-ujungnya kembalinya ke yang real. Nah, vektor yang paling dasar itu adalah vektor posisi. Ya, vektor posisi. Jadi kaitannya dengan sesuatu yang real di alam. Ya. Posisi suatu benda. Ya. Sebelum kita menetapkan posisi suatu benda, kita harus punya sistem koordinat. Ya. Tanpa sistem koordinat, tidak ada maknanya kemudian posisi suatu benda. Karena posisi itu selalu sesuatu terhadap sesuatu. Ya. Jadi saya harus punya suatu sistem koordinat dan ada titik acuan. Atau sering disebut sebagai titik asal atau titik origin. Ya. Sering disebut O itu karena origin bahasa Inggris ya. Jadi titik asal titik di mana kita tetapkan sebagai 000 ini ya. Ya, ini sistem koordinat tiga dimensi X, Y, Z. Kenapa tiga dimensi? Ya karena kita ruangnya hidup di tiga dimensi. Kalau kita ruangnya hidupnya di empat dimensi ya nanti tambah satu lagi. Ya. Di bidang dua dimensi itu masih bisa digambarkan tiga dimensi. Kita masih bisa bayangkan, oh Y-nya ke sana gitu ya, ke dalam sana X, Y, X, Z, Y ke dalam. Ya. Tapi kalau empat dimensi nggak bisa. Gimana? Ya, jadi terbatas kita untuk di dua dimensi masih bisa kita gambarkan. Titik A misalnya, saya punya titik A, saya punya vektor posisi. Nah, vektor posisi itu ya vektor partikel A itu dilihat relatif terhadap titik origin. Ya, titik origin. Terus misalnya saya punya lagi partikel B. Ya. Ini vektor posisinya misalnya B. Tuh, ini posisinya sebelah sini ya. B. Terus saya bisa punya vektor ini. Vektor mungkin saya kasih yang ini titik B, ini titik A, tapi saya kasih nama ini vektor vektor yang menuju ke titik A itu vektor A. Nah, ini. Vektor yang menuju ke titik B itu vektor C. Ya, ini bukan C ya, ini saya hapus. Aduh, kok muncul. Nah, ini vektor yang ini saya kasih nama B. Jadi titik B dilihat dari titik A itu saya kasih nama vektor B. Ini saya kasih nama vektor A, yang ini saya kasih nama vektor C. Ya. Dari gambar ini, dari apa namanya gambar panah-panah ini, kan bisa dibayangkan bahwa vektor C itu bisa dinyatakan sebagai A ditambah B. Ya. Jadi ini kita perkenalkan penjumlahan vektor. Bagaimana caranya saya menjumlahkan vektor? Cara menjumlahkan vektor adalah dengan membawa salah satu vektornya ke ujung dari vektor yang pertama, vektor kedua dibawa ujungnya ke ujung vektor kedua, ya. Sorry, balik. Vektor kedua ujungnya dibawa ke ujung vektor pertama, terus nanti hasilnya adalah dari ujung vektor pertama ke ujung vektor kedua. Jadi misalnya tadi saya punya vektor ini vektor A, terus saya punya vektor B ini, vektor B, ya. Dan untuk mendapatkan A tambah B, ini B saya pindahkan ke sini. Ya. Terus kemudian vektor hasilnya adalah ini, ya. Ini C. Ya. Definisi vektor, kalau Anda perhatikan definisi vektor itu hanya sesuatu, besaran vektor adalah sesuatu yang punya besar dan arah. Tidak disebutkan tentang titik awal dari vektor itu. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa suatu besaran vektor itu hanya memberikan informasi tentang besarnya, nilainya, ya, serta arahnya. Ya. Tapi tidak disebutkan mulainya dari mana, tidak disebutkan.
Aslinya tidak ada penyebutan tentang awal dari vektor itu dari mana ini. Jadi awal maksudnya titik-titik awalnya di mana harus digambarkan tidak ada. Jadi ini vektor B. Kalau sekarang saya punya sesuatu yang panjangnya sama dan arahnya sama, ya, walaupun di sini ini juga vektor B, ya, karena besarnya sama, ya, arahnya juga sama, ya. Jadi konsep titik tangkap vektor atau titik awal vektor itu harus ditambahkan belakangan, ya, maksudnya ditambahkan sebagai informasi tambahan. Jadi kalau misalnya saya punya apa namanya benda kena gaya gitu ya, terus ada kan satu lagi gayanya sebelah sana, ke sana. Terus kemudian kenapa kok dalam menguraikan gaya-gaya itu kok gaya ini bisa dipindah ke titik pusat, ini pindah kok bebas-bebas dipindah titik pusat? Karena memang definisi vektor itu awalnya tidak ada konsep titik tangkap. Ya. Nanti titik tangkap itu tapi juga penting ya. Jadi harus ada informasi tangkap ketika nanti terkait dengan kalau gaya bukan apa torka nanti, ya, dengan torka. Ya. Tapi itu masalah lain karena di sana dalam konsep itu memang harus ada sumbu untuk menentukan besaran torka tadi. Ya. Jadi eh, apa namanya? Karena memang definisi dari torka itu adalah R cross F misalnya, ya. Dan misalnya memang ini definisi torka. Ini contoh satu vektor. Masih ingat ya Anda ya, walaupun kita belum belajar cross product ya. Ini karena ada ini maka harus ada titik tangkapnya karena ini posisi apa satu titik awal ke suatu titik tertentu. Tapi aslinya kalau cuma sembarang vektor itu kita boleh geser-geser. Makanya kita boleh menggeser B yang tadi saya taruh sini pindah ke sini boleh. Gitu. Ini konsep yang penting karena kadang-kadang anak apa di SMA itu tidak tahu mungkin kalau yang kritis akan tanya ini kok boleh saya geser? Vektornya awalnya di sini kok bisa digeser? Kan nggak ada yang pernah tanya kan? Karena memang definisi vektor itu tidak menyertakan konsep titik tangkap. Ya, titik tangkap maksudnya titik awal dari vektor ya. Oke. Sehingga secara matematis dia suatu objek yang memang boleh dipindah-pindah. Oke, ini tadi konsep tentang penjumlahan vektor itu seperti ini. Ya. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan itu didefinisikan dari negatif dari suatu vektor. Jadi kalau saya mau bagaimana kalau saya mau mencari A dikurangi B? Ya. Pertama, apa makna dari minus B sini? Minus B didefinisikan. Jadi kalau dalam matematika, ya, ini pelajaran bagian ini mungkin lebih dekat ke matematika, ya, walaupun awalnya dari fisika. Ya. Jadi minus B itu didefinisikan sebagai vektor B, ya, yang dikalikan dengan suatu apa namanya suatu konstanta minus satu, gitu ya. Berarti nilainya menjadi negatif dari nilai vektor awalnya. Ya. Sehingga kemudian A dikurangi B itu adalah A ditambah minus 1 kali B. Ya, kalau Anda mungkin tanya, Pak kok seperti ini aja kok tidak diuraikan gitu. Kalau secara matematika, ini memang yang kita tahu cuman ini. Ya. Apa makna A plus B? A plus B dalam vektor adalah A, terus kemudian B-nya digeser ke sini, terus ujung ke ujung ditarik untuk dapatkan vektor C. Ya. Setelah dapat vektor C-nya boleh digeser-geser juga. Ya. Jadi C yang ini dengan ini juga C yang sama, asalkan panjangnya sama dan arahnya sama, ya, itu tadi. Ya. Jadi A plus B jelas sesuai dengan definisi. Lalu A min B apa? Ya. Nah, untuk bisa tahu A min B, maka perlu didefinisikan negatif dari suatu vektor. Jadi itu. Nah, terus kemudian pengurangan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan vektor, tapi vektor yang kedua adalah negatifnya. Itu ini apa namanya intinya di situ. Ya. Tapi kalau apa yang sudah biasa ya udah ini ya jelas lah dikurangi itu jelas. Ya. Nah terus kalau digambar bagaimana? Misalkan ini A, terus ini B, misalnya, maka minus B adalah vektor yang arahnya berlawanan, ya. Karena dikali minus satu berarti arahnya nanti berlawanan. Jadi minus B adalah vektor yang arahnya ke sana. Ini minus B. Sorry ada vektor. Sehingga nanti A plus minus B itu sini. Nah ini minus B. Jadi A tambah minus B sama dengan misalnya ini D gitu ya. Aduh, sorry. Hanya jangan. Ini D misalnya. Ini A. Jadi A plus minus B min 1 ya. Sama dengan D. Oke. Oke, itu penjumlahan vektor dan pengurangan vektor.
Lanjut ya. Kalau saya ada di ruang dimensi 2, bidang gitu ya, di ruang bidang 2 dimensi, saya bisa punya maksimum 2 vektor yang arahnya saling tegak lurus. Ya, 2 vektor yang arahnya saling tegak lurus. Satu, satu. Ya, 2 dimensi. Ya, kan? Bisa nggak saya mencari vektor ketiga yang tegak lurus pada vektor pertama dan vektor kedua? Nggak bisa. Ya, mau taruh dimanapun, ini sini Pak. Oh, enggak, ini nggak tegak lurus dengan ini. Sebelah sini, ini tegak lurus dengan ini, tapi tidak tegak lurus dengan sini. Ya, jadi kalau 2 dimensi nggak bisa. Tapi kalau 3 dimensi bisa, Pak. Ya kan? Ya, saya punya di sini vektor satunya ke sana, satunya ke sana, satunya lagi ke atas. Ya, kalau diilustrasikan ini sana sama ke atas, 3 dimensi. Ya. Nah, dari situ kita bisa mendefinisikan dimensi dari ruang. Ya, dimensi dari ruang spasial, ya. Dimensi ruang itu sama dengan jumlah vektor tegak lurus yang paling banyak yang bisa ada di ruang tersebut. Ya, itu definisi matematik seperti itu. Ya. Ya, jadi ini ruang ini berapa dimensi itu sebenarnya? Ya sudah, coba Anda buat berapa buah vektor yang bisa tegak lurus di ruang tersebut. Jadi suatu ketika Anda pindah ke dimensi lain ini, terus nggak tahu ini kita di ruang dimensi berapa. Kita coba aja buat vektor di situ. Ya. Kalau bisa membuat sampai 5 vektor yang tegak lurus, wah berarti kita berada di ruang dimensi 5. Ya. Bagaimana Pak membayangkan ruang dimensi 5? Eh, saya juga nggak tahu, nggak bisa dibayangkan ya. Kita belum pernah berada di ruang dimensi 5. Tapi definisinya seperti tadi itu ya. Jadi eh, jumlah vektor yang tegak lurus di satu ruang itu adalah jumlah dimensi ruang tersebut. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang saya punya 3 buah vektor, ya, anggap aja vektornya A, B, dan C, saling tegak lurus. Ya. Maka sembarang vektor di ruang 3 dimensi, jadi tiga vektor tegak lurus di ruang 3 dimensi. Maka sembarang vektor lain, ya, misalnya vektor apa V di ruang tersebut, bisa saya tuliskan sebagai eh, apa kombinasi linier. Istilah kombinasi linier perlu dijelaskan. Kombinasi linier dari 3 vektor tadi. Ya. Jadi saya bisa menuliskan V itu sebagai suatu konstanta A kali vektor A tambah suatu konstanta kali vektor B tambah suatu konstanta kali vektor C. Ya. Dengan A, B, C itu sembarang suatu angka. Kita nggak tahu, yang penting suatu angka. Ya. Karena kita bisa menuliskan V ini sebagai suatu angka kalikan panjangnya A, ya. Terus nanti suatu angka kali panjangnya C, suatu angka kali panjangnya B, sehingga kalau dijumlah dia menjadi vektor V. Ya. Contoh yang sederhana kalau seandainya kebetulan V itu adalah A, B, C-nya itu 1, ya, misalnya contohnya. Maka V itu vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Ya, ini contoh yang sederhana ya. Jadi arah V-nya mungkin kalau digambar ini yang kira pas, sorry nggak pas ini. Arah V-nya mungkin ke sini ya. Jadi ke A-nya sekian, ke B-nya sekian, ke C-nya ke B-nya sekian, ke C-nya sekian. Penjumlahan biasa aja. Jadi saya punya sekian kali A tambah sekian kali B tambah sekian kali C, jumlahkan dapat suatu vektor. Ya. Nah, bisa kita bayangkan dengan mengubah-ubah nilai A, B, C, ya, mungkin A-nya dinolkan, terus jadi -1 dan sebagainya. Semua arah, semua vektor di ruang itu pasti bisa dituliskan seperti ini. Ya, ya, bisa dibayangkan ya. Ya. Uh, ini seperti ini disebut sebagai kombinasi linier ya. Dikatakan kombinasi linier karena apa namanya? Istilah kombinasi itu sebenarnya adalah penjumlahan. Ya, kombinasi sama dengan penjumlahan. Penjumlahan. Jadi penjumlahan linier karena pangkatnya 1. Komponennya pangkatnya 1. 1, 1, 1. Kan sesuatu angka saja. Atau A-nya ini juga 1. Vektornya cuma 1. Bukan vektor kuadrat gitu. Ya. Ini disebut sebagai linier karena pangkatnya 1. Gitu ya. Komponennya ataupun vektornya itu pangkatnya 1. Ya. Nah, dalam penggunaannya konsep ini itu seringkali disebut sebagai apa? A, B, C ya, yang saling tegak lurus tadi ini disebut sebagai basis vektor. Ya. Karena dia tegak lurus disebut sebagai basis yang ortogonal.
Jadi ortogonal artinya tegak lurus. Jadi ini basis yang tegak lurus. Atau tegak lurus. Ya. Nah, lebih lanjut lagi, yang dipakai adalah basis yang besarnya satu. Ya. Kenapa kok besarnya satu? Karena eh, ya itu lebih memudahkan. Jadi nanti vektor yang lainnya itu, V-nya itu tinggal berapa kali dari suatu yang besarnya satu, satu satuan. Ya. Jadi kalau dia besar basisnya itu sama dengan satu, satu satuan, entah satuannya apa ya, maka dia disebut sebagai basis yang ortonormal. Jadi normal itu biasanya istilah normal itu istilah yang maknanya dinormalkan. Ya, normalnya itu satu. Orto normal. Ortonya itu terkait dengan tegak lurusnya. Ya. Nah, basis ortonormal biasanya disimbolkan dengan tanda apa? Topi. Jadi kalau ini sebelumnya pakai A vektor, tapi kalau dia sebagai basis yang ortonormal, maka A-nya bisa pakai ini. Ya. Apa? Topi, head ya. Saya ingatnya head. Nah, kita akan pakai sistem koordinat Kartesian ya, Kartesius ya. Di mana basisnya biasanya adalah disebut sebagai x, y, z ya. Jadi saya punya basis arah x ya, basis arah y dan arah z. Dan kesepakatannya jadi ada kesepakatan karena ini kalau saya punya tiga arah ya, x, y, z itu mana arah positifnya itu kan bisa bisa ada dua kemungkinan ya. Ya, kesepakatannya yang dipakai adalah kesepakatan tangan kanan. Ya. Jadi kalau Anda pakai X ke sana positif, Y ke sana positif, Z ke sana positif ditentukan oleh arah tangan kanan dari X, Y, Z. Ya. Jadi selalu begini. Ya. Karena kalau misalnya Anda gambar begini, terus Z-nya yang positif ke arah bawah, ya, ini dia tidak mengikuti kaidah tangan kanan. Ini mengikuti kaidah tangan kiri. Arah X, arah Y, arah Z. Ya. Kalau yang Z-nya ke atas tadi, arah X, arah Y, arah Z. Ya. Itu kaidah tangan kanan. Jadi kaidah tangan kanan itu sudah mulai ada di sistem koordinat. Ya. Tanpa mungkin Anda sadari, mungkin bagi yang tidak tahu sebelumnya, kita selalu memakai sistem koordinat yang mengikuti kaidah tangan kanan. Nah, karena sekarang X, Y, Z ini adalah basis dan kita pilih basisnya sebagai basis ortonormal, ya. Sembarang vektor bisa kita uraikan sebagai ini suatu angka arah X, suatu angka arah Y, suatu angka arah Z. Ya. Dengan Vx, Vy, Vz ini adalah komponen dari vektor V ke arah X, ke arah Y, dan ke arah Z. Ya. Besarnya komponen bisa kita ketahui kalau kita sudah mengetahui misalnya saya tahu vektor V ini besarnya diketahui ya. Besarnya diketahui, misalnya besarnya adalah V dan saya kasih nama V gini aja, tidak kasih apa panah ya. Bila sudut antara V dengan X itu diketahui, misalnya sudutnya adalah delta X ya, delta X ya, maka proyeksi V ke arah X ya, itu akan memberikan komponen arah X ini kan. Jadi ini adalah Vx ini. Demikian juga untuk yang Y juga dan yang Z sama. Ya. Jadi dari situ bisa kita ketahui Vx itu adalah besarnya V, panjangnya V ini, dikalikan apa ini? Kosinus kan ya. Ya, kosinus theta X ini agak miring karena dia harus bayangkannya miring ya. Ya. Di sini tegak lurus sebenarnya. Tegak lurus tapi tegak lurusnya itu di atas bidang XY. Ya. Harus bisa bayangkan. Jadi begini. Ya, jadi sudutnya harus benar-benar antara V dengan arah X ya, sudutnya yang ini. Sudut terkecil, bukan muter ke sini ya, yang sini. Ya. Jadi ini ya, ini X, ini V, ya, sini. Untuk arah Z dan arah Y juga kita bisa definisikan arah apa sudut theta Y dan theta Z ya, sudut antara V dengan arah Y dan arah Z ya. Sehingga nanti saya punya VY sama dengan V cos theta Y. VZ sama dengan V cos theta Z. Nah, dalam apa namanya? Kalau dalam bentuk komponen ini untuk menjumlahkan vektor bisa dilakukan dengan mudah. Jadi misalkan saya punya vektor V ya, dengan komponennya ini,
Terus kemudian saya punya vektor V yang lain, bukan V lah, vektor V apalagi W gitu ya. W. Jadi saya punya vektor W, Wx komponen X, Wy komponen Y, plus Wz komponen Z. Ya. Maka V ditambah W, itu kalau kita uraikan nanti untuk yang satu arah sama kan bisa kita jumlahkan ya. Vx plus Vx X, Vy plus Vy, Y plus Vz plus Vz Z. Ya. Jadi tinggal kita jumlahkan komponennya. Ya. Jadi berdasarkan ini, kalau kita punya suatu masalah fisika dan itu masalah vektorial, lebih baik kalau kita uraikan semuanya ke komponen-komponennya. Masing-masing akan memenuhi persamaan, misalnya persamaan kinematika akan berlaku untuk setiap arahnya. Arah X sendiri, arah Y sendiri, arah Z sendiri. Ya. Gerak di arah X, gerak di arah Y, dan gerak di arah Z tidak saling mempengaruhi. Ya. Itu penguraian gerak ya, seperti itu. Karena ini dimensi yang berbeda. Dimensi berbeda tidak boleh tidak mungkin saling mempengaruhi. Ya. Sehingga kita bisa jumlahkan masing-masing komponennya. Pengurangan juga begitu. Oke. Itu terkait dengan penjumlahan vektor. Ya. Waktunya sebenarnya sudah habis ya, tapi masih kurang. Tadi kita mulainya agak lama sedikit lagi ya. Ya. Tapi mungkin nggak cukup, tetap harus dilanjutkan ke depan. Ya. Tentang berikutnya adalah perkalian vektor. Ya. Perkalian vektor itu bisa ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu perkalian suatu skalar dengan vektor. Ya. Jadi skalar dikalikan vektor. Kalau skalar dikalikan vektor itu gampang ya. Jadi misalnya saya punya skalar A dikalikan vektor V, ya hasilnya A kali V. Atau kalau komponennya diuraikan, ya berarti A dikalikan per komponen masing-masing. Vy, Y, Vz, Z. Hasilnya adalah suatu vektor yang komponennya masing-masingnya dikalikan dengan skalar A tersebut. Ya. Ya. Perkalian skalar perkalian skalar suatu vektor itu seperti ini, sederhana ya. Tinggal kalikan. Yang kedua, bagaimana kalau saya mau mengalihkan vektor dengan vektor? Ya. Misalkan saya punya vektor A, komponennya adalah AX, X, AY, Y, AZ, Z. Oh ya, saya lupa memberitahukan, ada juga buku yang pakai IJK ya. Sama saja itu ya. XYZ, IJK sama saja. Hanya ganti variabel aja. Terus saya punya vektor yang kedua B, itu BX, X, BY, Y, BZ, Z. Ya, bagaimana saya mengalihkan antara dua buah vektor ini? Yang bisa kita kalikan itu adalah komponennya mestinya. Karena yang punya nilai kan komponennya. Kalau arah itu kan ya cuma arah saja. Kalau saya mengalihkan arah itu apa maknanya masih belum tidak ada konsep itu malah. Ya. Berarti saya hanya bisa mengalihkan komponen-komponennya. Kira-kira ada berapa kemungkinan bentuk perkalian antara dua vektor ini kalau dilihat dari komponennya? Saya bisa punya 9 kemungkinan. Saya bisa mengalihkan AX dengan BX, AX dengan BY, AX dengan BZ. Kemudian saya bisa AY dengan BX, AY BY, AZ BZ. Kemudian AZ BX, AZ BY, AZ BZ. Ya. Nah, tapi kemudian pertanyaan, apakah kemudian perkalian antara A dan B itu adalah jumlahan semua ini, Pak? Ini jadi tambah AX, BX, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ya, boleh saja didefinisikan seperti itu, tapi mungkin tidak ada manfaatnya. Ya. Kita ingin kemudian hasilnya itu adalah sesuatu yang memang suatu besaran yang terkait dengan apakah dia itu skalar, ataukah vektor, ataukah bahkan lebih dari itu. Ya. Jadi dari 9 kemungkinan ini ada 2 kombinasi yang kemudian punya makna, sebenarnya bukan hanya 2. Ada lagi yang ketiga, tapi yang ketiga ini nanti maknanya tensor yang tidak kita bahas ya. Jadi yang kalau semuanya dipakai AX, BX, AY, BY, AZ, BZ, ini nanti perkalian tensor antara dua vektor. Ya. Dengan nanti hasilnya begini, AX, BX, X, X.
Ya. Tapi ini nggak kita pelajari ya. Terus tambah AXBY XY. Ya. Nah, ini maknanya apa? Ini tensor. Ya. Kita tidak akan pelajari ini. Yang kita pelajari adalah yang kombinasi apa sebagai berikut ya. Langsung saya jelaskan aja. Itu AXBX, AYBY, AZBZ. Ya. Jadi jumlahan tiga komponen ini disebut sebagai hasil kali skalar antara dua vektor. Dua vektor antara di dalamnya tidak ada arahnya sama sekali. Ya. Bahwa ini adalah skalar itu harus dibuktikan sebenarnya. Bahwa ini ada apa benar ini adalah skalar. Kalau dia skalar berarti dia tidak mengandung konsep apa namanya arah. Ya. Tapi nanti pembuktiannya mungkin minggu depan. Ya. Atau saya jelaskan, Anda bisa juga baca di buku saya bagaimana membuktikan bahwa ini ada skalar. Kemudian yang komponen yang lainnya adalah kalau saya kombinasikan seperti ini. AXBY min AY BX. Terus arahnya kasih Z. Ya. Terus kemudian AY BX. Oh sorry, balik. AY BZ min AZ BY. Ini arahnya X. Terus kemudian AX BZ min AZ BX. Ini arahnya min Y. Atau minnya Anda bisa masukkan ke sini. Nah, kombinasi yang ini ternyata membentuk punya sifat seperti vektor. Sehingga ini nanti disebut sebagai hasil kali vektor. Ya, hasil kali vektor antara dua vektor. Ya, saya tidak ingin mengambil waktu Anda. Insya Allah saya jelaskan lagi minggu depan. Pokoknya minggu depan harus masuk kinematika, tapi nggak apa-apa. Nanti sebagian saya jelaskan. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.